Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Lailatul Qadriyah dengan NIM 430302000016. Di sini saya akan memaparkan tentang tauhid dan keimanan. Tauhid merupakan dari kata bahasa Arab yaitu tauhidu yang artinya mengesahkan Allah. Lafal tersebut berbentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Identik dengan kata wahidan artinya satu, tunggal, dan bisa ahada, yaitu esa. Istilah itu diikuti pada wazan fa'ala lita'adiyah, makna menjadi mengesahkan. Ilmu tauhid membahas tentang pengesahan Allah, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran tentang memahami keimanan. Di dalam tauhid terdapat iman, yaitu percaya, yakin, sebuah kepercayaan dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Di dalam iman sendiri terdapat 3 dimensi, yaitu tasdiqul bil qalbi, yaitu membenarkan dalam hati, iqrar bil lisan, mengucapkan dalam lisan, yang ketiga i'malu bil arkan, menjalankan dengan anggota badan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Sesungguhnya kita wajib beriman kepada Allah dan meyakini terhadap beberapa sifat wajib yang dimiliki Allah, sifat mustahil, sifat jaiz. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah, yaitu ada 10, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Terdapat 4 kitab yang diturunkan kepada Allah melalui perantara Nabi dan Rasul, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti yakin bahwa Allah telah memutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan pesan wahyu kepada umat manusia dan dijadikan pedoman bagi hidup agar selamat dari dunia dan di akhirat. Jumlah nabi dan rasul tidak diketahui secara pasti, tetapi kita wajib memahami ada 25 saja. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu semua makhluk akan mati dan hari akhir bisa disebut dengan hari kiamat, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat yang besar, kiamat sugro kiamat yang kecil. Dan yang keenam ada qada dan qadar. Qada itu adalah rencana atau catatan takdir. Qadar itu kenyataan atau realisasi tentang takdir yang sudah dicatatkan atau yang sudah dicantumkan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Lailatul Qadriyah dengan NIM 430302000016. Memahami 6 rukun iman dalam Islam. Iman yaitu yakin di dan pengertian iman juga dijelaskan di dalam hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in Nawawi. Setelah iman ada ihsan, yaitu ketika kita menyembah Allah seakan-akan Allah selalu paham bahwa kita selalu dipantau atau dilihat oleh Allah. Walaupun kita tidak tahu Allah berada di sisi mana, tetapi Allah selalu melihat kita. Setelah itu, akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Wahyu, Allah memberikan wahyu kepada Rasul untuk dijelaskan kepada umatnya. Setelah itu, umat memahami ajaran Islam. Dan akal, yaitu daya fikir yang memberikan atau menghasilkan penjelasan atau pengetahuan untuk memahami Allah. Dan selain itu terdapat ayat-ayat keagungan Allah. Terdapat 2 ayat, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu dari wahyu, yaitu perantara keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyu-wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, ayat kauliyah, yaitu dari akal atau logika, pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian-kejadian alam semesta. Selanjutnya, terdapat rukun iman, yaitu ada 6. 1. Iman kepada Allah, yaitu kita yakin bahwa Allah itu benar-benar satu. Yang kedua, selanjutnya iman kepada malaikat Allah, yaitu terdapat 10 yang harus kita imani. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab suci, maksudnya kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul melalui Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur.
Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya, berarti yakin bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan pesan wahyu kepada umat manusia dan dijadikan pedoman hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan jumlah yang harus kita imani ada 25 orang. Yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita yakin bahwa semua makhluk hidup ini akan dimatikan oleh Allah dan kita yakin bahwa akan ada kehidupan selanjutnya. Yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu yakin atas kehendak, ketetapan, dan ketentuan Allah terhadap segala sesuatu. Nama saya Isna Lailatul Qadrah dengan NIM 4303020000016. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu kalam dan Syiah. Ilmu kalam adalah ilmu yang berisi argumen-argumen tentang akidah berdasarkan dalil-dalil akliyah atau rasional serta pembelaan keyakinan salaf dan ahlu sunnah terhadap pemikiran penyimpangan para ahli bid'ah. Dapat juga dikatakan ilmu yang membahas akidah Islam dan penetapannya dengan dalil-dalil akli baik dari Al-Quran maupun hadis. Ilmu kalam sangat penting karena ilmu kalam memiliki fungsi yaitu menjelaskan akidah atau keimanan dalam Islam secara tepat atau benar. 2. Memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan tentang penyimpangan teologis agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Yang ketiga, menguatkan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis logis. Yang keempat, mengetahui persoalan hakikat akidah fundamental yang dihadapi umat Islam. 5. Menyelesaikan problematika umat dan kontroversi pemikiran akidah Islam dari berbagai golongan Islam. Dan memberi petunjuk kebenaran kepada pencari kebenaran dan menguatkan hujah kepada orang yang menetapkan kebenaran. 3. Menjaga prinsip-prinsip agama dari upaya perorangan. Syiah dapat ada 2 pengertian, yaitu 1. Kesamaan atau kesesuaian dalam perkara keyakinan atau perbuatan tanpa yang satu mengikuti yang lain dalam Quran As-Saffat ayat 83. Yang kedua, mengikuti orang lain dan mencintainya termaktub dalam Quran Al-Qisas ayat 15. Dan dalam hadis populer tentang perpecahan umat menjadi 37 kelompok. Sejarah munculnya Syiah berkaitan dengan pemilihan khalifah pengganti Nabi Muhammad. Mereka menolak pemerintah Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena menurut pandangan mereka hanya Ali yang berhak menggantikan beliau. Menurut Watt, Syiah benar-benar muncul ketika terjadi perang Siffin. Penganut Syiah terdiri dari beragam golongan yang berlainan maksud dan tujuannya. Pendapat yang disetujui seluruh Syiah adalah pendapat tentang imamah dan khilafah, yaitu harus berasal dari keturunan Ali. Dan ada kelompok-kelompok, yaitu kelompok asli Syiah. Fakhruddin Razi menambahkan juga ada 5 kelompok dan terdapat juga kelompok Kisaniyah. Aliran Syiah sangat mengalami kenaikan dan penurunan. Yang terakhir ini adalah terdapat Syiah Gulat, yaitu pendukung Ali yang berlebihan atau paling ekstrim. Nama saya Isna Lailatul Qadrah, NIM 43030200016. Di sini saya akan memaparkan tentang Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja, artinya keluar, memberontak, atau timbul. Kata Khawarij sendiri terbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar atau keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut istilah, Khawarij adalah suatu aliran atau sekte pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena kecewa terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam sebuah perundingan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Doktrin ajaran Khawarij yaitu khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslimin. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap orang layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. 4. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. 5. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. Khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. Selanjutnya, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Selanjutnya, orang berdosa besar dianggap kafir. Selanjutnya, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Selanjutnya, muslim harus menghindari dari pemimpin yang menyeleweng. Wa'ad dan wa'id, amar ma'ruf nahi mungkar, memalingkan ayat-ayat
mutasyabihat, Al-Quran adalah makhluk, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Perkembangan Khawarij adalah salah satu sekte yang terkenal dengan ideologi radial, termasuk dalam doktrin-doktrinnya teologisnya. Dengan karakter tersebut, Khawarij mudah terpecah-pecah karena sulit ditemukan kata sepakat atau harmonis saat ada perbedaan pendapat. Perpecahan tersebut bisa bersifat internal golongan Khawarij dan terkadang dengan sesama umat muslim. Beberapa pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 18 sekte menurut Harus, 22 sekte menurut Al-Shifani, Al-Jariyah, As-Sabaliyah, Al-Badiyah, As-Sufriyah. Khawarij sendiri memiliki karakter, yaitu 1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. 3. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. 4. Karena pemerintah dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya. 5. Mereka bersifat fanatik dalam berfaham dan tidak segan dalam menggunakan kekerasan untuk mencapainya.